Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai untuk ibadah penyembahan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena perkenanan-Mu. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami Bapa, kami percaya Engkau punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami Bapa. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah Tuhan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kau segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kami Bapa. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambut kami Tuhan, sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Oh Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku.
bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semuanya hanya kepadamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Mari kita senangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Jiwa dengan lembut, katakan dengan hatimu. Katakan, Tuhan, kami mau menyenangkanmu. Menyenangkanmu, katakan dengan imanmu, Tuhan. Hanya ini kerinduan kami, Bapa. Kami hanya mau menyenangkan hatimu, Tuhan. Karena kami tahu dengan menyenangkanmu, Bapa, Tuhan pasti beri yang terbaik dalam hidup kami. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Katakan dengan sungguh, Tuhan. Hanya mau menyenangkan hatimu.
begitu berat. Mungkin kami merasa kadang Tuhan gak adil. Mungkin banyak hal yang mengecewakan kami Tuhan. Tapi itu dulu. Saat ini Bapa, kami mau berserah kepadamu. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami mau dibentuk. Karena kami mau Engkau pulihkan Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Bentuk kami sesuai dengan rencanamu Tuhan. Tuhan inilah hidup. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia ini Bapa. Bangsa-bangsa kepadamu Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami bukan pribadi yang lama lagi Tuhan. Sekarang kami menjadi manusia yang baru. Manusia yang hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Manusia yang hanya ingin setia kepadamu Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Jadikan kami terang-Mu supaya kami bisa menerangi orang-orang sekitar kami.
Jadikan garam supaya kami bisa memberi rasa bagi orang di sekitar kami. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Sampai nyatalah kuasa-Mu. Bumi ini, tempat kami ini penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Bapa dengan kuasa-Mu. Mengalirlah Engkau Roh Kudus bagi setiap kami yang mendengar, bagi setiap kami yang memuji-puji Engkau. Terima kasih Yesus. Nyatakan kembali dengan iman. Bagi-Mu Bapa, bagi-Mu Tuhan seluruh pujian kami, seluruh penyembahan kami Tuhan. Kami rindu kemuliaan-Mu mengalir. Kami rindu berkat-Mu mengalir Bapa. Urapi kami Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku pakai Tuhan. Pakailah Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan dengan sungguh. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakai kami Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakai kami Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu genapi Tuhan seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Oh, bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh digenapilah Tuhan janji-Mu. Kami yang berkumpul Tuhan, bagi orang berkumpul Tuhan hadir. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau yang terbeban berat, Engkau yang mengalami penyakit saat ini. Percayalah, percaya Tuhan sudah sembuhkan. Taruh tangan-Mu di dada, katakan Tuhan Yesus tolong kami Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau termulia Tuhan. Engkau termulia Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Mu. Iya benar Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu. Karena iman itu percaya walau kami tidak melihat. Kami percaya Engkau Tuhan ada. Kami percaya Tuhan Engkau hadir. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Mujizat itu nyata, mujizat itu terjadi. Kami tahu Tuhan, kami mau menanti janji-Mu. Kami percaya karena orang yang diberkati Tuhan, hidupnya akan berkelimpah. Terima kasih Yesus. Kami imani itu. Kami imani. Kami percaya. Apa yang kami minta di dalam nama Yesus,
Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan kami Tuhan hanya ada di dalam. Kau sumber kekuatan kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan di hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku hanya kami dapat di dalam nama-Mu Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan kembali dengan sungguh, kekuatan kami Tuhan hanya ada di dalam. Kekuatan di hidupku kami dapat hanya di dalam nama-Mu Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan dengan lembut, sebab aku percaya, bukan karena melihat. Imani dengan suara firman-Mu, hanya karena firman-Mu Tuhan tergenapi di dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya, bukan karena melihat, bukan cuma karena melihat, tapi kami percaya firman-Mu tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Imani dengan sungguh, Engkau yang terbeban berat saat ini. Tangan-Mu di dada Tuhan. Aku percaya dengan sungguh. Apa yang orang bilang tidak mungkin, Tuhan sanggup. Pintu yang tertutup, kalau Tuhan mau membukakan, itu akan terbuka bagiku. Ketika orang lain bilang itu tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Katakan sekali lagi, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Izinkan Tuhan menjamahmu sore hari ini. Izinkan Roh Kudus bekerja untukmu sore hari ini. Nyanyikan ini dengan imanmu. Percayalah, segala sesuatu ada masanya. Tuhan Yesus
berubah. Haleluya. Shalom The Warriors, kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian kata firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi saya baca ayat ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat nas ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius orang muda yang dipercaya melayani jemaat pada waktu itu di Efesus. Mengapa Paulus menekankan pentingnya mempelajari dan merenungkan banyak firman Tuhan? Karena pada waktu itu, waktu Timotius diutus oleh Paulus, pada waktu itu banyak pengajar-pengajar sesat yang menyusup di antara jemaat. Sehingga mereka tidak lagi menjadikan Alkitab menjadi satu pedoman, menjadi satu pegangan, melainkan menyendengkan telinga mereka kepada ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka menerima ajaran-ajaran, bahkan mengumpulkan guru-guru yang menurut kehendaknya mereka untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Mereka memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian boleh baca di 2 Timotius 4 ayat 3 sampai ke 4. Jadi sesudah ayat-ayat tersebut diceritakan di situ betapa banyaknya pengajar-pengajar sesat pada waktu itu. Nah, Timotius dilatih untuk menekankan betapa pentingnya menjadikan Alkitab sebagai pedoman kehidupan orang Kristen pada waktu itu. Saudara, apa manfaat Alkitab bagi kehidupan orang percaya? Sarana utama belajar mengenal pribadi Allah. Dengan Alkitab, dengan firman Tuhan yang sudah kita dapatkan, kita belajar tentang pribadi Allah. Kita belajar mempercayai janjinya, memahami apa yang menjadi kehendak dan rencananya bagi kehidupan kita. Melalui Alkitab, Tuhan mengajar kita, mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Ada pujian yang sering kita nyanyikan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Seringkali dalam kehidupan kekristenan kita katakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Namun seringkali kita lupa untuk terus-menerus mempelajari Alkitab, untuk terus-menerus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Proses pertumbuhan menuju karakter yang Tuhan inginkan tidak terjadi secara otomatis dalam kehidupan kita. Kita harus membayar harga dengan cara bagaimana? Meluangkan waktu kita untuk duduk diam, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Dan bukan sekedar cakap untuk mempelajari, tetapi cakap untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah saudara, untuk bertumbuh secara rohani, Allah memberikan kita satu pedoman, yaitu Alkitab. Pedoman yang memerlukan kita untuk kita dapat berubah. Kebenaran yang mengubah hidup kita. Waktu kita membaca Alkitab, kita mempelajari, kita merenungkan, bahkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari nats yang sudah kita baca tadi, 2 Timotius 3 ayat 16, ada 4 alasan mengapa kita membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama,
Dikatakan tadi Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Tadi sudah jelas kita baca segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang, ada kata memang, bermanfaat untuk mengajar di ayat 16. Kalau kita perhatikan kata dasar dari kata mengajar adalah ajar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan yang dimaksud dengan kata ajar adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Petunjuk yang diberikan kepada orang supaya dituruti. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan kata mengajar ialah memberi pelajaran, melatih. Ya, di dalam Perjanjian Baru ada 21 kali disebutkan kata mengajar. Nah, dalam konteks 2 Timotius 3 ayat 16 ini lebih menekankan mengajar tentang keselamatan yang dari Kristus. Saudara, dalam Perjanjian Baru dijelaskan gambaran tentang Yesus sendiri pun mengajar di dalam hidupnya hal-hal yang telah diajarkannya kepada murid-muridnya. Kalau kita bisa lihat dari Matius 4 ayat 23 yang menjelaskan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Nah, lalu bagaimana di Perjanjian Lama? Hal yang sama juga terjadi. Allah sendiri berbicara kepada Musa supaya mereka mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Kita bisa baca dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, betapa Allah mengingatkan kita, Alkitab yang telah diilhamkan, surat yang telah diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu umat Israel diperintahkan untuk mengajarkan firman Allah dengan rajin kepada anak-anak mereka. Memakai kata rajin artinya senantiasa. Seperti tadi yang sudah kita baca tadi, waktu kita duduk, waktu kita sedang berjalan, berbaring, bangun, haruslah engkau mengingatkannya sebagai tanda di tanganmu. Kalau yang pertama tadi, segala tulisan yang diilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar. Poin yang pertama tadi untuk mengajar. Lalu yang kedua, Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang kedua, menyatakan kesalahan di ayat 16 juga. Selain mengajar, Alkitab juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ini berarti Alkitab dapat menunjukkan kepada kita apakah kita salah dan pada bagian mana kita salah. Saudara, kata dasar dari kata kesalahan adalah salah. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan yang dimaksud dengan kata salah adalah tidak benar, tidak betul, keliru, hilap, menyimpang dari yang seharusnya, luput, tidak mengenai sasaran, gagal, celah, cacat, ataupun kekeliruan. Sedangkan yang dimaksud dengan kata kesalahan ialah perihal yang salah, kekeliruan. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Hari-hari ini sadar atau tidak sadar kita yang tahu
bagian-bagian mana, titik-titik mana yang sering kali kita melakukan kesalahan. Apakah itu berulang kali kita lakukan, jatuh bangun dalam hal yang sama. Alkitab mengingatkan, Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Nah saudara, kata menyatakan berarti menerangkan, menjadikan nyata, menjelaskan, menunjukkan, memperlihatkan, menandakan. Ya, saya percaya waktu kita di dalam hadirat Tuhan, waktu kita sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya percaya Roh Kudus yang akan menyatakannya di dalam kehidupan kita. Alkitab menyatakan kesalahan kita. Jadi jika Alkitab dinyatakan berguna untuk menyatakan kesalahan, artinya Alkitab menunjukkan ketidakbenaran atau memperlihatkan atau membuktikan segala sesuatu yang menyimpang. Semakin pintar kita menyembunyikannya, ada Roh Kudus, ada satu pribadi yang sanggup menyatakannya di dalam kehidupan kita. Jadi seandainya kalau kita percaya bahwa keselamatan hanya diperoleh dengan melakukan perbuatan baik dan percaya ditambah perbuatan baik atau dengan hal-hal selain dari percaya bahwa Yesus adalah Tuhan membangkitkan orang mati, itu salah pengertian ya. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, melalui Roh Kudus, melalui Alkitab yang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita. Jadi saudara, apapun yang Anda alami hari-hari ini, adakah itu kepahitan, adakah itu kegeraman, ketakutan, tidak mau mengampuni, jawabannya Allah menyatakannya dalam kehidupan kita melalui Alkitab. Di poin yang kedua ini dikatakan tulisan memang bermanfaat. Kalau tadi yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan. Untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Kita tidak perlu mengikuti atau mengetahuinya berdasarkan sistem moral. Yang perlu kita ketahui dan ikuti adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan itu salah atau tidak? Firman Tuhan yang menjadi ukuran untuk menyatakan kesalahan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, Alkitab berguna untuk memperbaiki kelakuan. Kalau tadi yang pertama untuk mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Manfaat Alkitab yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Kalimat ini bermuatan positif daripada poin yang kedua. Dalam hal ini langkahnya adalah dari kita sendiri untuk memperbaiki kelakuan kita. Waktu kita sudah dinyatakan kesalahan, baik itu dari orang-orang di sekitar kita, baik itu dari firman Tuhan yang langsung kita dengarkan. Nih, kita yang mengajak roh kita untuk mau berubah. Saudara, sebagai manusia kecenderungan dari kita, saat kita mendapati suatu kesalahan, respon pertama kita adalah menegur, mengkritik sebuah kesalahan tersebut. Tetapi kita lupa peran kita yang lain adalah untuk memulihkan kembali hubungan yang sudah retak. Karena kita terlalu terbawa emosi. Alkitab secara konsisten bukan hanya menegur, tetapi setiap kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh manusia diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Alkitab berusaha untuk memperbaiki tingkah laku manusia agar kembali sesuai dengan jalur yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dengan kita? Waktu dari orang di sekitar kita menyatakan kesalahan kita, atau lewat hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di dalam mimbarnya, di dalam ibadah, dan kita tertuduh dan dinyatakan kesalahan kita, bagaimana dengan kita? Siapkah kita untuk memperbaiki kelakuan kita? Gerak-gerik kita, tindakan kita, cara kita menjalankan atau untuk berubah? Ya. Jadi yang dimaksud dengan kata memperbaiki kelakuan yaitu membetulkan tingkah laku kita dari perbuatan yang salah. Kalau selama ini kita sering kali masih ada hal-hal yang terus-menerus kita lakukan secara tidak sadar atau tidak sadar. Hari ini saya mau ajak kita bertobatlah. Perbaiki kelakuan kita
dan hidup sesuai apa yang kata Tuhan. Lalu yang terakhir, Alkitab berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tadi yang pertama untuk mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, lalu yang keempat mendidik orang dalam kebenaran. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tujuan Allah memberikan kita sebuah Alkitab adalah tidak lain untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tidak ada kebenaran yang absolut selain kebenaran Allah. Amin. Kebenaran manusia hanyalah kebenaran yang normatif. Tetapi kita punya Alkitab yang bisa kita pegang, yang bisa kita andalkan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Saya percaya kebenaran yang kita dengarkan hari ini dapat mengubah kita, dapat membawa kita di dalam persekutuan yang semakin intim di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk Alkitab, untuk tulisan yang diilhamkan bagi setiap kami, untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan kehidupan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan membentuk kami Tuhan Yesus seturut dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, terjemahkan firman-Mu bagi setiap kami, sehingga hari lepas hari kami semakin diperbaharui di dalam pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Materaikan firman-Mu bagi setiap kami, dan kami semakin Kau dapati menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik buat saya, buat Bapak Ibu sekalian.